Ahad di Ahad ketiga. Insya Allah kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang hukum. Dan sebelum masuk kajian, tentu tidak lupa kita selalu mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi kita baginda Rasulullah beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang pernikahan, sebuah tema yang penting untuk kita bahas karena tentu pernikahan adalah sebuah ikatan yang kokoh ya. Misalkan ghalidha disebutkan dalam Al-Quran, sebuah ikatan yang kokoh tidak hanya kita bersaksi di hadapan keluarga, para mempelai dan juga eh, eh, orang-orang keluarga di sekitar kita, tapi juga eh, sungguh ketika kita melaksanakan akad nikah, maka sungguhnya kita adalah orang yang sudah bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pentingnya kita memahami ini menjadi bagian jangan sampai sebuah pernikahan kemudian ketika dilakukan secara diam-diam menjadi hal yang justru tidak hanya merugikan pihak mempelai tapi juga tidak melaksanakan syariat sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana dampak hukum dari sebuah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam inilah yang menjadi sebuah tema insya Allah akan dibahas oleh Abang Saifullah ya, Masya Allah, Tabarakallah sudah hadir bersama kita. Bagaimana kabarnya, Sad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Sad, tafadhol masykura. Kita akan mulai sebuah kajian tentang bagaimana dampak hukum sebuah pernikahan yang dilakukan secara siri. Tafadhol masykura. Ya, terima kasih Ustaz Zuna, Ustaz Khalis atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus, pembina, penasehat Yayasan Majelis Keluarga Indonesia MKI, dan yang sama-sama saya banggakan seluruh jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang meskipun kita mungkin belum pernah bertatap muka, ada yang belum pernah bertatap muka dan ada pula yang dicondet, tapi meskipun begitu jamaah-jamaah sekalian tetap setia, tetap mengudara bersama para asatidzah di MKI mulai dari Ahad sampai hari Sabtu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hari ini kembali kita membahas, kita curhat, kita sharing pengalaman, kita saling bertukar cerita mengenai problematika, mengenai fenomena. Hari ini kita akan bahas tentang nikah siri. Waktu awal-awal dulu kita pernah membahas siri dan poligami ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya nih kepada salah satu jamaah kita, boleh ya saya nanti yang saya tunjuk boleh di open mic, gak usah open videonya, open mic saja tidak apa-apa. Buat Ibu Diah Rahman, boleh di open mic Ibu Diah Rahman? Boleh. Oke, Bu Diah Rahman, gimana kabarnya Bu Diah Rahman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, pagi-pagi ini seger, sehat, semangat nih, Insya Allah. Keluarga ya semuanya, Insya Allah. Bu Diah, Ditemani sama cucu-cucu.
sama cucu. Bu Dia, izin rumah di mana Bu Dia? Di Bojongkoneng, Oh, Bandung. Bojongkoneng. Wah, enak tuh tempatnya ya. Tempat Iya, yang kalau Sabtu di gunung. Minggu orang-orang Bojongkoneng nggak keluar. yang yang malah didatengin sama orang-orang di Iya, sekitar Bojongkoneng gitu ya. di Jakarta gunung maksudnya. ya, di gunung rumahnya. Iya, di gunung. Bu Dia, dulu waktu awal-awal pernah mengikuti kajian saya tentang nikah siri ya, di MKI. Eh, Apa enggak, baru kali ini? Baru kali ini ya? baru kali ini. Baik. Ibu Dia, kalau Ibu Dia nih, yang Ibu pahami tentang nikah siri itu apa sih Bu Dia? Kalau nggak salah nikah siri itu Mm-mm. nikah secara tidak ini ya, tidak apa sih tersembunyi gitu atau gimana ya. Jadi Ya. tidak melalui ya tidak secara walaupun mungkin secara agama iya, tapi tidak secara terang-terangan gitu ya. Itu ya. Mm-mm. Iya, betul Bu Dia. Jadi yang namanya sirrun itu kan artinya rahasia ya. Ya, rahasia. Sirrun itu rahasia, jadi di pernikahannya dirahasiakan. Sebabnya banyak tuh. Ada yang sebabnya takut ketahuan istri pertama, Ya, ada iya. yang takut ketahuan atasan di kantor karena tidak boleh menikah poligami begitu ya. Takut ketahuan gitu. Atau sebab-sebab lain yang sengaja dibungkus oleh hal-hal tertentu seperti itu. Iya, Nah, iya. ada juga menurut kasus belum cukup umur ya Bunda Nadia. Iya. Oke, betul sekali. Saya mau menyapa yang lain. Ini yang saya mau sapa dari mana nih ya? Kalau yang laki-laki siapa nih? Belum ada ya nih? Perempuan Eh, semua Waduh, ini yang laki-laki. kebanyakan. Ibu Herni dari Kediri, boleh di open mic? Ibu Herni dari Kediri. Assalamualaikum Bu Herni. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Di Kediri itu dekat Pare Bu Herni? Apa Ya, jauh? saya di Kediri kotanya. Kalau Oh di Kediri ke Kediri. Pare itu setengah jaman. Oh setengah jam ya. Dulu Ya. waktu masih jadi wartawan beberapa kali lah ke sana ke Kediri, termasuk ke Oh, Padang. ya. Bu Herni, kalau Ya, menurut Bu Herni, ya, Ustaz. eh, nikah siri itu lebih banyak manfaat atau lebih banyak mudorotnya? Itu tergantung dari orangnya ya Ustaz ya. Ya, Kalau nikah siri itu kalau dia misalkan ada dua alternatif ya. Dia bisa ya, dirasakan dari istri yang pertama atau dia istrinya sudah meninggal, katakan dia ya, sudah meninggal, misalkan dia pegawai negeri. Pegawai ya, negeri kalau sudah meninggal kan sebagai janda atau sebagai janda, sebagai ya. duda atau janda. Terus dia menikah Ya. lagi. Dia menikah lagi tetapi dengan tidak resmi. Karena takut kalau jandanya dari gajinya itu hangus. Makanya dia pakai nikah siri. Seperti itu, Oh ada dua gitu. itu. Iya, ada yang seperti Oh, itu. Seperti itu, Ustaz. Jadi kalau ya, yang satu dirahasiakan dari istri yang pertama, yang kedua dia sebagai pegawai negeri ya, meninggal, terus dia menikah lagi supaya tidak hangus hilang dari gaji dan janda atau gaji dudanya itu, Ustaz. iya, Itu saya pemahamannya. iya. Itu, Jadi Ustaz. jadi kalau menurut Ibu lebih banyak mananya nih Bu? Manfaatnya atau mudaratnya, mafsadatnya? Lebih banyak mudaratnya ya, Ustaz. Kalau yang dari itu. Siap, tenang Bu, tenang. Saya dukung ibu-ibu gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah siri
dulu awal-awal kita ngomongin nikah siri itu kan nikah yang secara bahasa ya, nikah yang dirahasiakan, nikah yang disembunyikan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang mulia menyampaikan a'linun nikah, sebarkanlah, umumkanlah pernikahan, gitu kan, supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah-fitnah terhadap dua orang tersebut gitu yang telah menikah. Nah, dalam hal pagi ini kita akan membahas konteks dampak hukumnya apa aja sih sebenarnya ketika orang melakukan nikah siri. Yang pertama, tentu yang sering kali dibahas adalah dampak hukum dari tinjauan hukum perdata. Sudah jelas kalau yang namanya nikah siri itu dia tidak memiliki kekuatan hukum administrasi. Betul ya? Tidak, biasanya orang-orang yang nikah siri itu tidak ada kekuatan hukum administrasi. Apa tuh? Dia nggak punya nih catatan di KUA atau di Dukcapil ya kalau non Muslim. Nah, ketika tidak ada catatan di KUA, berarti dia tidak diakui nih oleh negara seperti itu. Nah, dia tidak, karena tidak ada catatan di KUA atau Dukcapil, maka dia tidak memiliki yang namanya buku nikah atau akta perkawinan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai terganggunya atau ada terhalangnya mengenai perlindungan hak istri dan anak. Yang namanya nikah siri itu ketika nanti misalkan melakukan suatu saat berpisah atau apa gitu, yang namanya harta bersama, harta gonogini itu menjadi bias itu. Kapan harta bersama dicatatkan? Kapan harta gonogini itu bisa disimpulkan sebagai status harta gonogini? Karena secara kepastian hukum tidak ada tuh, tidak ada pengakuan dari negara. Itu yang pertama mengenai harta bersama. Yang kedua adalah mengenai warisan. Ketika si suami atau si istri meninggal, maka salah satunya akan sangat sulit untuk menyatakan dialah sebagai ahli waris yang berhak begitu secara negara ya. Kemudian adalah hak nafkah jika suami itu menceraikan. Betul, ada dari Bunda Nadia, ada potensi masalah sosial, betul sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bahwa hak-hak keperdataan yang hilang itu menjadi salah satu permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan nikah siri. Kalau saya mau sampaikan bahwasanya nikah siri yang problematik itu adalah nikah siri di mana pernikahan tersebut pertama secara perdata memang tidak disampaikan, tidak dicatatkan gitu. Tapi bukan berarti nikah siri yang sebenarnya secara kekeluargaan semuanya udah tahu gitu, tapi cuma tidak dicatatkan saja, bukan seperti itu. Ini terkait pencatatan di negara seperti itu ya. Lalu mengenai hak keperdataan lain adalah sulitnya mengurus mengenai administrasi kependudukan tentang anak. Misalkan si suami istri ini menikah, kemudian dia mau istrinya tuh hamil karena hamil kemudian dia membuat akta kelahiran. Nah itu si Dukcapil itu
tidak kemudian bisa langsung mencatatkan bahwasanya yang anak tersebut adalah anak dari ibu fulanah dan bapak fulan, tapi yang akan dicatat adalah dari ibu fulanah, seperti itu. Lalu mengurus hak-hak pensiun juga agak sulit, tidak bisa seperti itu. Lalu Adi nanya nih, Bang, lalu gimana dong caranya orang yang telah menikah siri, dia tetap terjaga hak-hak keperdataannya? Caranya ya tentu yang paling pertama secara legal ya adalah melakukan isbat nikah. Jadi dia mengajukan ke pengadilan agama bahwasanya para pihak telah menikah pada waktu tertentu dengan bukti-bukti yang dilampirkan di permohonan isbat nikah tersebut. Lalu kita kalau mau bicara nih tentang mitigasi hukum ya, mitigasi hukum kita ngomongin sebelum pelaksanaan nikah siri. Misalkan saya nggak tahu nih di jamaah ini ada nggak yang nikah siri? Nggak usah tunjuk tangan, nggak usah mengaku ya, nanti nggak enak juga gitu. Misalkan bapak ibu ada yang menikah siri, kalau di sini jamaah ada yang nikah siri, saya mau kasih tips nih. Saya mau kasih tips untuk melakukan apa namanya pertolongan pertama atau ya mitigasi hukum lah ya yang tadi saya bilang. Yang pertama gini, bahwa si pihak perempuan dalam nikah siri itu mestinya dialah yang memegang bukti-bukti bahwasanya dia telah melakukan pernikahan dengan si laki-laki. Bukan laki-lakinya nih yang megang. Misalkan si Fulan menikah dengan Fulanah, perempuan gitu, kemudian ada bukti foto, ada bukti surat pernyataan dari tokoh agama yang menyaksikan atau mengawinkan gitu kedua belah pihak dengan saksi-saksi tertentu gitu. Nah, bukti tersebut aslinya harus dipegang oleh pihak perempuan. Supaya apa? Supaya aman gitu. Suatu saat ketika si perempuan ingin mengajukan isbat nikah, si suami tidak bisa mengelak gitu. Karena kalau bukti-bukti tersebut tidak dipegang oleh perempuan, kemudian suatu ketika perempuannya mau isbat nikah, maka akan sulit sekali isbat nikah itu dikabulkan oleh pengadilan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu apa namanya, mengenai tinjauan hukum pidananya gimana sih sebenarnya? Nah, ternyata yang namanya nikah siri itu membuka peluang dari adanya jerat hukum pidana. Lah, kok bisa gitu? Lah, kok bisa si apa namanya nikah siri itu bisa masuk ke dalam kasus jeratan hukum pidana? Saya sampaikan nih. Di pasal 279 KUHP dikatakan bahwa di ayat 1 huruf A-nya itu intinya kalau misalkan ada seseorang yang mengadakan perkawinan, padahal si orang yang mengadakan perkawinan ini tahu bahwa perkawinan itu menjadi penghalang sah untuk kawin, itu yang pertama. Kayak misalkan yang tadi disampaikan tuh sama Bunda Nadia, ada orang menikah dengan pasangannya itu di bawah umur. Itu kan jadi penghalang pernikahan tuh secara negara. Itu tidak boleh. Maka akan sangat mungkin pihak tertentu itu diadukan secara pidana dengan apa namanya, dengan junto pasal-pasal lain, misalkan seperti beberapa tahun silam lah seorang pengusaha yang menikahi
anak SMP mungkin ya, masih SMP ya kalau nggak salah gitu, dinikahi, kemudian dilaporkan oleh pihak-pihak, dan seorang pengusaha tersebut masuk ke dalam penjara. Itu pidana kurungannya dia dikenakan gitu, dinyatakan bersalah karena melanggar undang-undang. Lalu yang kedua, barang siapa yang intinya gini, barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal ia tahu bahwa perkawinan dengan orang lain menjadi halangan yang sah untuk itu. Nah, yang di ayat 1 huruf B ini terkait poligami. Misalkan orang menikah nih, laki-laki menikah, padahal dia tahu sudah punya istri yang pertama gitu. Nah, bahwa perkawinan yang kedua sedianya itu mendapatkan izin dari istri pertama. Nah, ketika si laki-laki tersebut mengadakan perkawinan secara siri, maka ia masuk ke dalam pasal 279 tadi tuh. Kemudian di ayat 2-nya juga yang intinya gini, laki-laki yang telah kawin mengadakan perkawinan lagi dapat dihukum berdasarkan yang tadi tuh poin-poin A, B itu kan. Lalu dia tuh dicabut haknya. Terhadap siapa? Terhadap kekuasaan dia terhadap anak-anaknya gitu. Dicabut haknya itu ketika dia sudah terbukti secara pidana gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jangan main-main. Pasal 279 KUHP ini ketika misalkan ada istri pertama melaporkan suaminya, maka sangat mungkin ini bisa terjerat pidana. Pasal 279 KUHP. Di mana hukumannya itu 5 tahun penjara. Jangan main-main ya. Jadi kalau misalkan biasanya nih yang kalau misal si istri laporin begitu kan, berarti istrinya udah kesel banget itu biasanya. Udah kesel banget tiada ampun begitu. Karena dengan dia melaporkan ke polisi tentang delik pidana tadi kan, maka kalau dikabulkan, kalau dinyatakan suaminya bersalah ya dia berpisah tuh selama 5 tahun, secara 5 tahun gitu untuk dengan suami sahnya. Gitu. Itu kemungkinan pertama tentang adanya delik pidana terhadap orang-orang yang melakukan nikah siri. Kedua, pasal 263 KUHP. Biasanya tentang apa sih? 263 KUHP ini tentang pemalsuan surat. Yang seringkali belakangan terjadi ya di dunia-dunia politik, orang nggak kuliah ngaku kuliah, salah seorang anggota dewan memakai ijazah palsu, begitu kan. Nah, itu masuk ke sana. Kenapa bisa masuk ke pasal 263 KUHP? Biasanya si orang yang telah menikah kemudian menikah lagi, dia menyertakan bukti-bukti palsu. Misalkan dia memalsukan identitas status pernikahannya. Misalkan dia memalsukan alamatnya. Dalam KTP, kan KTP banyak ya. KTP itu kalau kita ngelihat di online itu banyak belangkonya, jadi seseorang yang pinter desain, dia bisa saja menulis ulang namanya, kemudian tempat tanggal lahirnya, alamat, segala macam status perkawinannya, supaya dalam proses pernikahannya itu tidak terjadi masalah. Nah, dalam pasal 263 ini lebih besar lagi nih tuntutannya, 6 tahun penjara. Masya Allah, hati-hati tuh, hati-hati. Lanjutnya ada potensi juga nih terhadap penelantaran orang lain yang wajib dinafkahi. Jadi kalau misalkan si suami ini menikah siri dengan orang lain gitu, kemudian dia menelantarkan istri pertamanya, menelantarkan anak-anaknya, maka dia berpotensi mendapatkan hukuman itu 2 tahunan lebih lah, 2 tahun
8 bulan kalau nggak salah itu 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, bukan hanya itu. Yang terakhir yang kasus tadi saya sampaikan, undang-undang perlindungan anak. Biasanya kan orang nikah siri, kenapa nikah siri? Karena dia nikah sebelum ada apa namanya? Ada umurnya cukup ya, belum cakap hukum. Nah, itu ancamannya bisa 5 tahun penjara seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, nikah siri itu secara syar'i, secara syariat memang dibolehkan. Maksud saya nikah gitu ya, nikah poligami ya, poligami maksud saya. Tapi yang namanya nikah siri itu dalam hal-hal tertentu itu menjadi hal yang menjadi masalah tuh. Kalau dalam Islam kan emang sudah jelas a'linun nikah, disuruh sebarkan. Makanya kemudian nikah siri harusnya udah sesuai tuh sama hukum Islam, harusnya tidak ada nikah siri. Kalau mau yang diakui di Islam itu poligami, bukan nikah siri seperti itu. Nah, terkait solusi hukum yang tadi saya sampaikan, bagi si istri itu melakukan isbat nikah ke pengadilan agama. Yang kedua, bagi anak nih nanti, bagi anak itu harus melakukan permohonan pengesahan anak luar nikah, begitu. Yang ketiga, setelah nanti isbat nikah dilakukan, biasanya orang-orang itu kan langsung meminta sekalian untuk dicatatkan pernikahannya di pengadilan agama di KUA setempat. Setelah itu pencatatan akta kelahiran sesuai dari putusan isbat nikah atau pengesahan anak seperti itu. Sehingga dari data-data yang dipunya, kemudian orang-orang tersebut memiliki hak waris dan mewarisi. Bapak Ibu sekalian, itu pemantik dari saya mengenai nikah siri. Kita boleh sharing mengenai fenomena problematika yang terjadi mengenai nikah siri di sekitar kita. Baik, Ustaz Khalis, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Abang Saifullah. Insyaallah ya, sudah membahas tentang tema yang memang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindarkan dari keburukan ya. Karena ternyata ada banyak sekali kalau kita lihat dari pasal-pasal ya di hukum pidana kita dan juga dari undang-undang perlindungan anak, betul banyak orang-orang yang sesungguhnya akan mendapatkan hukuman ya ketika memang pernikahan siri kemudian selalu berawal dari sebuah niat yang buruk, tentunya berharap tidak diketahui oleh banyak orang gitu ya. Dan ini menjadi sebuah perbuatan yang merugikan keluarga, terutama anak-anak dari keluarganya yang sebelumnya, dari istri yang pertama. Silakan mungkin jemaah yang ingin sharing, yang ingin bertanya juga tentang persoalan ini atau mungkin juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hukum keluarga ya. Mumpung ada Ustaz Saifullah bersama kita, jadi bisa dilihat dari sudut pandang tidak hanya syariat Islam, tapi juga dari hukum pidana atau hukum yang berlaku di negeri ini ya, hukum positif ya disebutnya juga. Maka mudah-mudahan kita dapat penjelasan atau pencerahan dari kajian di pagi ini. Silakan Bunda Nadia, ingin sharing tentang ini, salah satu lulusan hukum juga ini, Bunda Nadia ini. Ya, nggak ada sih kalau sharing. Tapi ada pengalaman-pengalaman orang lain yang dinikah siri ya. Ada tuh yang bukan ustadz sih ya, Pak Haji di daerah Bandung itu nikah dengan 4 wanita. Tapi dia mau nikah lagi yang kelima, jadi nikahnya nikah siri yang terakhir gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Nikahnya gimana? Udah 4, terus mau nikah lagi yang kelima. Ya, itu dinikah siri menurut informasi. Masya Allah. Itu yang keempatnya atau yang ke-1 atau kedua, ketiga tidak diceraikan. Jadi 5 dong berarti ya? Iya, itu terkenal sih kalau di Bandung ya, di daerah Cigondewa sih. Kalau Oh, terkenal. ya, kalau di daerah Sampai sekarang
Itu Nah, saya ke- kejadian itu ada, maksudnya terkenal itu benar-benar rakyat apa masyarakat tahu itu. banyak yang tahu sih, karena kalau misalnya belanja emas aja semuanya dibawa ke toko emas gitu. Jadi ramai sih beritanya. Oh gitu. Saya soalnya Ya, nggak ngikutin berita-berita yang begitu tuh. daerah daerah Bandung soalnya di dekat daerah Cigondewa. Saya Oh, oke. kenal juga deket situ, jadi ada informasi, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya, jadi eh, kalau kita saya mau coba balik ke apa namanya fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Yang saya pahami itu dua, tiga atau empat gitu kan. Maksimal empat. Ada limitasi yang saya pahami ayat tersebut memberikan mafhum limitasi pembatasan maksimal empat. Tapi kemudian saya tidak ingin coba menyalahkan orang-orang yang menafsirkan eh, itu bukanlah limitasi, akan tetapi ada yang bilang kumulasi gitu kan, menambahkan dua tambah tiga tambah empat begitu. Saya karena masna wa sulasa waruba gitu Ustaz Kholis. Dua dan tiga Akumulasi, dan empat begitu. akumulasi. Akumulasi jadi saya tidak mau menyalahkan tapi tidak mau mengikuti gitu. Silahkan ke sana kalau mereka punya dasar gitu. Namun kalau kita kembali ke hukum di negara bahwasanya mau satu, dua, tiga dan seterusnya itu adalah poligami dan itu diatur Gangguan jaringan ya, Ustaz Holis? Iya, nampaknya terkepal ya, Ustaz. Godaan kajian ini. Baik, Godaan poligami. Budi ini sebenarnya ini bestinya banyak juga bapak-bapak yang ikut berkomentar nih. Saya sendirian di sini. Tentang ya siapa ya di sini? Ustaz. Berarti ada juga ya. Oh, ya. Fenomena poligami ini memang eh, yang berawal dari keinginan untuk menikah lagi, kemudian mungkin ketika kalau ngomong langsung tidak dapat izin, atau mungkin juga akan banyak hal yang bisa merugikannya dia gitu ya. Nah, ini biasa ya dengan cara sirilah yang biasanya ditempuh. Pak Wahid ada di sini? Mana Pak Wahid nih? Ada Ustaz Holis. Ada Pak Wahid, Ustadz. Mana nih Pak Wahid? Pak Wahid bisa ikut berkomentar nih, kaum laki-laki nih. Baik, sambil menunggu Ustaz Saifullah kembali ke Zoom gitu ya. Jamin Allah, Alhamdulillah. Dan ini Bu Darmi ada kegiatan sosial apa lagi nih yang insya Allah akan dilakukan oleh MKI? Kita sih kegiatan tetap kegiatan rutin ya, insya Allah hitanan sebulan sekali Ustadz Holis. Jadi di bulan depan Agustus ya udah ada lagi ya. Insya Allah tetap ada. Pokoknya rutin kita kan memang tiap bulan di minggu kedua ada hitan seperti itu. Ya, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini kegiatan sosial amal ini menjadi kegiatan yang menjadi sabuk amal kita ya, karena begitu pentingnya kita memberi satu eh, kemudahan ya bagi saudara-saudara kita yang ingin berkhitan, dan tentu khitan gratis ini menjadi bagian eh, yang alhamdulillah sudah dilakukan oleh MKI sejak sudah ada 13 kali ya Bu Darmi ya, dan yang kalau Agustus berarti yang ke-14 kali insya Allah. Ini Ya semuanya Allah. dukungan doa juga dari jamaah ya. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa dukungan dari jamaah semuanya. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan dari mulai awal-awal berdiri gitu ya. Dari mulai yang massal sekitar 30-an, sempat juga hampir 50-an gitu ya. Kemudian yang sekarang rutin karena
Dulu ketika masal ini memang hanya dilakukan insidental ya, hanya beberapa waktu yang cukup terpautnya lama gitu ya. Nah, ini kita ingin berinisiasi kalau dilakukan secara rutin mungkin malah lebih baik karena tidak perlu harus menunggu liburan sekolah gitu kan. Tapi dengan adanya klinik sendiri, kemudian ada peralatan juga, alhamdulillah kita bisa melakukan secara rutin ya setiap bulan. Insya Allah tabarakallah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas sedekah infaknya dari jamaah karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa dukungan dari jamaah semuanya. Baik, tema tentang poligami tadi nikah siri ya tepatnya, dan biasanya nikah siri selalu berawal dari satu keinginan untuk berpoligami tapi kemudian tidak restu atau mungkin banyak hal lain yang akhirnya berujung pada satu tindakan yang sangat merugikan. Ini sudah dibahas secara hukum oleh Ustaz Saifullah. Nah, ini alhamdulillah sudah kembali bergabung nih Ustaz Saifullah dengan nama Sadinah Family, Masya Allah. Tabarakallah. Silakan Ustaz. Tadi sempat terputus nih penjelasannya. Ya, Saya mau suaranya. lagi agak susah. Tadi sampai di masalah Bunda Nadia ya, bukan masalah Bunda Nadia, ada apa namanya terkait tokoh masyarakat lah yang menikah lebih dari 4. Saya kembalikan tadi. Cuma kalau secara negara, siapapun dia yang telah menikah, apa namanya, kalau misalkan secara resmi itu pasti dia tidak akan mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama barang siapa yang menikah lebih dari 4. Biasanya seperti itu. Nah, hal tersebut sebenarnya menjadi perhatian para pendakwah ya, kayak MUI gitu. Harusnya menurut saya sih berturun serta gitu, membicarakan hal tersebut. Jangan sampai nikah 4 kemudian 5 itu kemudian menjadi contoh tuh suri tauladan di Bandung. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kasus atau permasalahan tersebut bisa segera sampaikan ke pihak-pihak terkait. Itu Bunda Nadia ya. Buat teman yang lain, Bunda, saya mau share juga nih, mau sharing. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang ingin diajak nikah sama laki-laki gitu ya. Perempuan ini alhamdulillah sudah selesai pernikahan. Alhamdulillah. Yang perempuan ini cerita ke saya tentang ada laki-laki yang ingin menikah, ngajak nikah siri dia gitu. Si laki-lakinya sementara ini adalah suami dari seorang perempuan begitu. Nah, si calon istrinya ini dia ngomong begini, Ustadz, sebenarnya calon saya ini sudah menikah. Kemudian dia mengajak saya untuk menikah menikah siri dulu, baru nanti nikah resmi. Karena konsultasinya ke saya, gitu, salah satu orang yang tidak begitu sepakat, orang yang menjalani nikah siri ya, bukan tidak sepakat tentang perintah poligami ya, nikah siri. Maka saya sampaikan begini, saya tidak menyarankan Bunda untuk menerima ajakannya untuk nikah siri. Karena nanti kalau terjadi sesuatu yang akan menjadi korban adalah Bunda. Bayangkan ketika misalkan dalam pernikahan siri ini Bunda hamil. Lalu si calon suaminya kan berjanji akan menceraikan istri pertama karena memang istri pertamanya tuh telah selingkuh dengan orang lain dan telah hamil. Katanya seperti itu. Nah, kemudian saya sarankan lah. Ini orangnya jauh ya, jauh. Bukan di Jakarta, jauh di seberang gitu. Masih di Indonesia.
Kemudian saya sarankan begini Bun, kalau begitu si calon suami kalau memang sudah tidak bersama setelah sekian tahun, terus ada alasan secara syar'i untuk menceraikan istrinya, seperti misalkan salah satunya tadi istri yang pertama itu telah selingkuh dan diakui selingkuhannya katanya gitu ya, dan sudah mengandung dari laki-laki yang dia melakukan perselingkuhan itu, maka saran saya adalah yang pertama mengajukan permohonan cerai talak dulu ke pengadilan agama. Setelah itu selesai semua baru ibu nikah mau nikah, tapi saya sarankan nikahnya langsung nikah resmi seperti itu. Lalu kemudian si ibu ini yang curhat ke saya, nikah yang ibu itu yang mau dinikahi itu, dia cerita bahwasanya Ustaz, ini calon suami saya katanya sudah mau ngajuin tapi susah begitu. Saya bilang saya bantu draft pembuatan permohonan cerai talaknya, saya bantu untuk permohonan hak asuh anaknya. Jadi akhirnya saya kasih bantuan untuk membuat draft dan kemudian kami korespondensi secara online gitu, tukar menukar draft, dia kasih data segala macam. Kemudian kemarin baru dia masukkan ke pengadilan agama. Alhamdulillah si calon suami ini mengikuti saran saya, dia menyelesaikan dulu permasalahan dia dengan istri pertamanya, kemudian setelah itu baru berencana untuk menikahi orang yang dia pilih selanjutnya untuk menjadi pendamping. Itu, Ustaz Kholis. Tadi ada pertanyaan tentang nikah kontrak sama nikah siri. Nikah siri sama nikah kontrak ya. Halo? Iya, ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Iya, saya suka dengar istilah kawin kontrak itu sama nggak dengan nikah siri. Terus kedudukan kawin kontrak atau nikah kontrak itu dalam Islam gimana? Terima kasih. Ya, pertama gini, yang namanya kita di Sunni tidak mengenal yang namanya nikah kontrak. Kita di Sunni tidak mengenal nikah kontrak. Kalau di Syiah itu ada istilah nikah mut'ah, nikah kontrak. Artinya seseorang menikah dengan jangka waktu tertentu. Misalkan saya nikahi kamu, tapi kita janji ya kita nikahnya cuma setahun saja selama saya di Indonesia misalnya. Setelah itu kamu saya ceraikan seperti itu. Nah itu nikah kontrak. Kalau di Sunni kita tidak mengenal itu. Lalu perbedaannya apa sih? Pertama secara akidah memang kita di Sunni tidak ada. Yang kedua gini, secara praktek tidak semua nikah kontrak secara prinsip itu tidak semuanya nikah siri. Bisa jadi orang yang nikah kontrak itu dia resmi di negara. Seseorang nikah, dia mengikuti alur-alur pencatatan pernikahan di KUA. Alur hukum gitu. Secara hukum resmi begitu dan dapat buku nikah. Kemudian setelah waktu tertentu mereka sepakat bercerai gitu. Itu nikah kontrak. Nah, itu yang kita di sini itu tidak diperbolehkan ya. Karena seolah-olah mempermainkan ikatan pernikahan. Tapi yang begitu berarti secara hukum sah ya, Ustaz? Secara hukum negara sah. Secara hukum ya negara. Kemudian misalkan pada saat kontrak tersebut ada melahirkan keturunan, itu keturunannya gimana dalam hukum? Apakah dia punya hak untuk sebagaimana ahli waris dari bapaknya? Iya, kalau orang yang
selama dia nikah negara gitu, nikah diakui oleh negara, semua hak-hak dia dijamin oleh negara. Jadi sama seperti orang yang menikah biasa gitu, tanpa ada perjanjian kontrak dan lain-lain. Intinya kalau berbicara di hukum Indonesia, yang kita kenal adalah nikah yang diakui negara dan nikah yang tidak diakui negara. Nah, istilah kawin kontrak itu adalah sebuah istilah secara penerapan fikih ya. Kalau di Sunni, kalau saya kembali lagi, Sunni itu tidak ada kita seperti itu. Orang menikah dengan janji kita akan cerai setiap tahun, gitu. Tidak boleh menikah tapi berjanji bercerai. Gitu. Seperti itu pun. Jadi kalau secara hak negara tetap diakui. Ya, Tapi terima kasih Ustaz. ya, mudah-mudahan Bunda Tania nanti kalau misalkan ada orang-orang yang begitu, lagi-lagi ini menjadi PR dari teman-teman pendakwah, bahwa saya menikah itu apa namanya, tujuannya kan sudah jelas tuh ya, membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kan? Ya, Masa ya ada kebanyakan mereka itu yang mau menuju ke situ, mereka berdalil itu kan sah gitu secara prosedur hukum dan lain sebagainya. Itu kan mereka punya pendapat seperti itu. Jadi kita yang kurang pengetahuannya itu nggak bisa mendebat balik gitu. ya, Ya, intinya gini, setiap ikatan pernikahan yang dilangsungkan, ketika ada perjanjian-perjanjian yang tidak wajar, gitu, pasti yang akan menjadi korban adalah pihak perempuan. Mau nikah siri, kawin kontrak, itu pasti yang jadi korban perempuan. Karena perempuan adalah tempat ya. Kalau pernikahan kan perempuan adalah tempat sebenarnya, wadah saja, wadah. Ketika dia nikah, ya akhirnya dia hamil, dia mengandung, akhirnya dia melahirkan dan merawat. Ya karena dia memiliki tempat rahim itu kan. Nah, itulah yang kemudian menjadi permasalahan ke depan gitu. Permasalahan sosial, permasalahan hukum dan lain-lainnya. Memang secara negara diakui, tapi mestinya kita yang punya keluarga telah mengedukasi keluarga kita, jangan sampai ikut-ikutan tren gitu, nikah kontrak segala macam, jangan sampai itu Bunda Tani. jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama, wa iya. Bu Ya, Meli, Bu Meli mau langsung bertanya? Dari Budi ya tadi Ya. sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Izin bertanya, Ustadz. Iya Bunda. Ya, dulu, sebentar. Ini ya. Baik, gimana? Ya, Ustadz. Ya. Ya, dulu itu uak saya punya anak gadis. Dia berniat menikahkan anaknya sama anak dari sahabatnya. Nah, karena masih kuliah, jadi beliau itu berniat ingin menikahkan saja, tapi meminta anaknya untuk tidak serumah atau tidak berhubungan dulu gitu. Itu bagaimana menurut hukum ya Ustadz? Ya, kita ngomongin mana hukum ya. Pertama Iya. hukum Islam. Kalau ngomongin hukum Islam, selama orang tersebut sudah kalaf, sudah mayit, dan sudah tahu gitu, sudah dewasa gitu ya, Iya. dia sudah mengerti tentang pembebanan terhadap dirinya gitu ya, sudah bisa dikenakan taklif gitu. Ketika dia menikah, dia akan menjadi istri seseorang gitu misalkan. Nah itu secara agama sih boleh-boleh saja gitu, apalagi tadi punya niat untuk menghindari maksiat. Cuma kan sebetulnya kalau kita elaborasi, menghindari maksiat itu kan bisa kita, jalurnya banyak sebenarnya. Misalkan gitu, kenapa kita nikahi anak supaya menghindari maksiat?
kenapa menghindari maksiat? Karena kalau gak dinikahin nanti dia jalan-jalan terus. Nah, berarti ilatnya itu sebenarnya bukan pada apa namanya masalah pernikahan yang tidak disegerakan gitu, tapi lebih kepada monitoring perilaku anak gitu kan. Kalau misalkan dinikahin nanti jalan, nanti pacaran kemana-mana, setiap hari gitu kan. Nah kalau begitu berarti jalan lainnya ya bisa dengan memberikan pendidikan si anak tersebut ke suatu pendidikan yang bisa terkontrol seperti itu kan. Begitu. Jadi kita ngeliat dulu nih masalahnya. Yang kedua secara negara, orang di undang-undang perkawinan kan usia yang dimaksud di undang-undang perkawinan itu bukan cacat hukum yang di data ya. Di perkawinan itu umurnya 19 tahun. Usianya. Nah, bagi orang yang apa namanya sudah 9, maaf, menurut saya gini, maksud saya gini, kalau orang mau di bawah umur tapi dia menikah, dia tetap bisa minta dispensasi ke pengadilan agama, Bu, terkait umur gitu. Nanti dispensasi itu alasannya apa segala macam, nanti pihak pengadilan agama yang memberikan penetapan bahwasanya orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Jadi ketika sudah mendapatkan penetapan tersebut, maka apa namanya dia boleh melakukan nikah secara resmi. Jadi pilihannya sebenarnya bukan nikah siri dulu, baru nanti setelah itu nikah resmi, bukan. Tapi coba dulu ke lembaga-lembaga terkait, contohnya tadi ke pengadilan agama untuk minta dispensasi pernikahan, gitu, umur terkait umur, setelah itu baru nikah secara negara. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah diatur gitu ya cara-caranya nih untuk orang yang menikah siri gitu. Yang kalau misalkan alasannya ya karena ini belum umur Pak gitu, bisa tuh diajukan. Ya. Ya, jadi maksudnya tidak disarankan untuk menikahkan mereka dahulu, tapi lebih baik diberikan pemahaman bahayanya gitu ya, Ustaz, maksudnya gitu. Ya, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan Bunda Meli, bahwa biasanya yang paling rentan menerima risiko terbesar itu pasti perempuan, Bunda. Pasti perempuan. Dengan adanya nikah siri gitu, yang alasannya, apalagi alasannya daripada dia maksiat gitu kan, alasannya daripada dia maksiat, dia nanti kalau secara psikologi ya, dia sebenarnya belum matang nih secara psikologi. Ketika dia nikah, dia namanya masih muda, kemudian dia hamil, terus ketika hamil, dia Bunda lebih tahu ya, orang-orang perempuannya hamil, apalagi baru pertama, apalagi dia masih muda, mungkin ada sindrom tertentu gitu ya. Nanti gimana nih seperti itu kan. Nah, itu kan yang menerima risiko itu perempuan. Makanya literasi terhadap maksudnya pemahaman terhadap pernikahan itu harus diberikan ya ke keluarga kita gitu. Kalau mau nikah nanti harus begini ya, kita siapkan diri kita. Saya sih tidak menyarankan seseorang itu dinikahkan siri dengan alasan untuk menghindari maksiat, karena kita bisa mapping gitu, memetakan sebenarnya alasannya apa, terus solusinya apakah cuma satu nikah aja, kan pasti ada solusi yang lain. Karena Afwan Ustadz, karena ada juga video dari saya, kebetulan di sisi yang lain pernah dikirimin teman video itu Mufti Meng ya, Ustadz mungkin pernah dengar. Jadi beliau
mengatakan di situ bahwa kalau memang punya anak gitu kan meskipun dia masih kuliah, ya nikahkan saja gitu meskipun dia masih di rumah orang tuanya masing-masing gitu. Nah, apakah itu yang menjadi apa ya, mungkin gitu, apakah info seperti itu yang pernah diterima oleh uwa saya gitu. Jadi saya jadi nyambung-nyambungin gitu Ustadz. Mufti Meng Ya, bilang gitu, nikahkan aja gitu yang namanya laki-laki dan perempuan misalnya udah siap menikah ya meskipun masih kuliah jangan dilihat udah lulus atau belum, sarjana sarjana atau tidak, udah bekerja atau tidak, nikahkan saja meskipun masih tinggal di rumah yang berbeda. Nah, itu mungkin saya jadi nyambung-nyambungin apakah ini gitu. Begitu saya Ustaz. siap, Bunda. Saya tidak, lagi-lagi saya tidak akan masuk ke pendapat seseorang yang menyarankan seperti itu. Cuma saya hanya menyampaikan, begini loh kalau misalkan seseorang itu harus nikah di usia muda gitu. Eh, Secara agama, selama dia sudah dimungkinkan gitu untuk menikah, ya silakan boleh-boleh saja, itu memang boleh-boleh saja. Tapi perihal eh, problematika kehidupan ini mesti kita lihat secara komprehensif, secara menyeluruh lah, secara menyeluruh. eh, Sebenarnya kenapa sih dinikahkan sekarang gitu? Misalkan, oh si laki-laki dan perempuan sudah kenal dan kemudian kedua-duanya sudah matang dan sudah siap. Nah, silakan kalau gitu lewat ini aja, mengajukan ke pengadilan agama, bahwasanya kedua-duanya tuh si pihak laki-laki dan perempuan dan keluarga laki-laki dan perempuan minta persetujuan, minta dispensasi kawin ke pengadilan agama. Seperti itu, Bu. Yang saya sarankan tetap eh, tetap apa namanya aturan negaranya dijalankan gitu. Nah, kemudian apa namanya setelah diperbolehkan, silakan nikah secara resmi ke KUA. Kalau misalkan tadi orang masih kuliah nih, katakanlah semester 1, semester 1, teman saya beda jurusan ya, tapi beberapa kali dia apa namanya masuk ke kelas saya untuk belajar gitu. Nah, itu dia nikah di semester 2 atau 3 saya lupa. Pokoknya masih awal-awal. Masih awal-awal kuliah dia nikah dengan seorang perempuan yang dikenalnya di jurusan yang sama ya, di Fakultas Syariah. Mereka menikah. Tapi secara sosial, ini kita ngomongin sosial dulu. Dia anak muda yang menikah, kemudian di kelas, Bun, di kelas, namanya masih bucin-bucin gitu ya. Dia pegangan terus, astagfirullah, mentang-mentang udah resmi gitu ya. Dia pegangan terus kan kita nih teman-teman yang lain yang belum nikah jadi agak risih gitu gimana. Meskipun dia udah suami istri jadi ya Allah. Jadi orang anak mentang-mentang udah nikah nggak kenal tempat apa pegangan terus, Bun. Eh, pakai ini, pakai nikop gitu tapi gimana ya? Ya gitu. Sampai akhirnya dosen kami mengeluarkan dua orang tersebut karena dianggap telah apa namanya tidak tidak inilah tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti itu. Ya karena masih muda ya akhirnya pengen dekat terus mungkin ya saya nggak tahu gitu. Seperti itulah ada efek sosial juga. Baik. Intinya ketika adanya nikah, misalkan nikah siri ya Bunda Meli, nanti balik lagi si perempuan itu hamil, melahirkan, merawat anak, lalu anak itu karena nikah siri ya nggak bisa tuh bin bapaknya di akte kelahiran. Nanti pas nikah resmi baru dia mengajukan isbat nikah dan mengajukan pengesahan anak. Kan repot, Bun, sebenarnya. Ngapain sih repot-repot itu, mendingan di awal selesai udah nggak usah pakai ngajuin pengadilan 2 kali segala macam kayak gitu, Bun. Baik, Ya. baik. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustaz, nih ada tambahan ya soal tadi nikah siri ini dari Bu Riti ya yang menanya soal keberkahannya. Kalau dari secara akad kan memang nikah siri pun tetap sah ya kalau mungkin memenuhi persyaratan ya. Ada wali, ada dan lain sebagainya, ada
ada akadnya gitu ya, ada mahar dan sebagainya sudah memenuhi syarat. Tapi bagaimana dengan keberkahannya gitu ya? Apakah memang eh, kewajiban untuk mengumumkan ke orang-orang sekitar atau mungkin juga dengan mengikuti hukum negara tercatat di KUA gitu ya, dokumen negara itu adalah sebuah kewajiban syariat juga atau gimana Ustaz? Dan dari sisi keberkahannya gimana? Ini mungkin sebagai penutup untuk menjelaskan tentang bagaimana kedudukan nikah siri ini Ustaz. Ya, mengenai pengumuman nikah, kalau kita apa namanya lihat dari apa yang disampaikan Nabi, a'linun nikah. A'linun nikah itu kan fiilnya fiil amr ya. Namun kemudian ketika di hadis gitu ada perbedaan pendapat secara fikih pastinya. Fiil amr yang di a'linun nikah itu yang pertama dikatakan karena fiil amr al aslu fiil amri lil wujub kan gitu kaidahnya. Pada dasarnya yang namanya amr perintah itu menyatakan kewajiban. A'linun nikah, sebarkanlah. Jadi wajib hukumnya menyebarkan kan seperti itu. Yang kedua adalah mengenai anjuran itu artinya tidak kalau karena anjuran artinya lebih kepada afdolul afal gitu ya. Jadi lebih utama untuk disebarkan begitu. Kayak misalkan begini, sufu vakum istawu gitu. Itu kan filenya fil amar juga ya Ustaz Kholis. Disuruh ayo lurusin begitu kan. Lurusin softnya begitu. Itu kan fil amar juga tuh. Cuma itu kan terjadi perbedaan pendapat juga. Apakah kemudian wajib sehingga ketika yang tidak lurus itu membatalkan sholatnya kan begitu. Karena wajib kan begitu. Kalau lu ninggalin ya jadinya lu nggak ngelaksanain jadi batal lah yang diperintahkan kayak seperti itu. Atau pemahamannya adalah lebih utama untuk diluruskan, ditapatkan seperti itu. Karena kalau kita ngelihat di sekitar kita kan tidak semuanya harus seperti itu gitu lah. Ada yang berpendapat A dan B seperti itu Ustaz. Jadi a'linun nikah itu kalau saya ditanya ke saya berpendapat bahwasanya yang dimaksud itu adalah kewajiban. Jadi disebarkanlah. Saya tidak akan memberikan celah untuk peluang bahwasanya ya nggak apa-apa kita sembunyiin aja dulu sampai nanti begitu. Karena balik lagi ke kaidah, saya dalam hal ini memakai darul mafasid pada munalajal bil masolih. Menghindar dari mafsadat yang akan terjadi kemudian nanti itu sebenarnya lebih utama daripada kita mengambil maslahat hari ini seperti itu. Baik, alhamdulillah jelas ya Bu Rini, dan tentu keberkahan juga akan Allah turunkan bagi orang yang karena adalah perintah dari Rasulullah menjadi sebuah kalau mungkin bukan sebuah kewajiban adalah sunnah ya yang memang kita ketika niatnya untuk melaksanakan perintah dari Nabi SAW. Bahkan saya baca Umar bin Khattab ketika ada peristiwa di masanya yang menyembunyikan pernikahan maka akan ada hukuman cambuk malah ya kepada yang bersangkutan. Itu betapa pentingnya memang pernikahan itu harus diumumkan dan dalam aturan negara kita tentu dicatatkan dalam dokumen negara dan itu sangat penting karena berkaitan dengan tadi soal waris, soal apa namanya status anak dan lain sebagainya itu kemanfaatannya luar biasa dan tentu mudah-mudahan kita terhindar ya dari keburukan-keburukan yang akibat sebuah pernikahan yang sengaja disembunyikan tentu ada niat-niat yang naudzubillah ya mungkin ada niat buruk gitu ya yang di balik pernikahan siri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dan keluarga kita dan juga anak-anak kita. Dan Allah senantiasa memberkahi kita. Jazakallah khairan Ustaz Saifullah Bakar yang sudah menemani kita sejam lebih ya untuk ngobrol seputar pernikahan dan ini sangat penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang sudah kita pahami dalam Al-Qur'an, tentu niat sebuah pernikahan adalah tujuannya untuk lillahi taala. Kita berjanji di hadapan Allah dan tentu tujuannya adalah kita ingin
menjadikan pernikahan ini menjadi wasilah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup jamaah dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Sama Bunda. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.